Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap yang di rumah pada sehat semua ya. Amin. Hari ini kakak Selena Dan kakak Eri mau mengajak adik-adik untuk beribadah kembali. Nah, tapi sebelum kita ibadah, kita ambil saat teduhnya dulu. Yuk, mari kita ambil saat teduhnya. Yuk. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kakak ajak adik-adik berdiri Ayo semuanya. kita bangkit berdiri. Ya, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria Di Pintumu. Di pintumu. Yuk. Nah, adik-adik nyanyinya pakai gerakan ya. Ikutin gerakan kakak. Yuk, semuanya. Di pintumu ku datang Dan mengetok. tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi ya. Sip. Ayo adik-adik, kita gerakkan badan kita memuji Tuhan. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Hebat adik-adik. Nah, adik-adik masih pada semangat semua kan? Semangat Kita dong. mau nyanyi satu lagu lagi yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 2 kali. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hebat adik-adik. Nah, adik-adik silakan duduk. Kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dalam tidur kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang bercita-cita hari ini?
Saya. Kalau kita semua bersuka cita, ayo kita bangkit berdiri lagi. Oh. Kita akan mengangkat satu pujian, Aku Bersuka Cita. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca Mazmur Pujian. Nah, Mazmur Pujian hari ini diambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-14. Oh, Mazmur 90 ayatnya yang ke-14 adik-adik. Nah, Kakak Eri udah ketemu? Kalau kakak udah sih. Nah, kalau adik-adik belum ketemu, adik-adik boleh pause dulu videonya, nanti baru dilanjutin lagi ya. Kita akan baca Mazmur bersama-sama. Nah, Kakak Eri, yuk kita bersama-sama baca Mazmur dengan adik-adik di rumah. Oke. Kita baca dari judulnya dulu ya, dari alamatnya ya. Yuk, kita baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Nah, adik-adik, kita sudah baca Mazmur. Habis ini kita mau ngapain ya, Kak? Kita mau nyanyi lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Sebelum dengar firman, ayo kita nyanyi lagi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sekarang kita mau akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, di kelas balita, nanti adik-adik akan diajar oleh Kak Maria. Nah, untuk kelas kecil akan diajar oleh Kakak Stani. Dan untuk kelas tanggung ada Kakak Dea. Nah, adik-adik silakan mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakaknya. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam kondisi sehat ya, walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mendahului itu semua, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik kalau di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun dalam kondisi kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan itu tidak pernah surut di dalam hidup kami. Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman yang akan kami baca dan kami dengarkan pemberitaannya ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 7. Keluaran pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dalam bacaan kita tadi kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Ada Musa, ada Harun, ada Firaun, ada ahli-ahli sihir, orang-orang berilmu, ahli-ahli Mesir, dan juga para pengawal atau para pegawai yang ada dalam lingkungan Firaun. Nah, adik-adik, kenapa sih Musa dan Harun harus bertemu dengan Firaun? Nah, Musa dan Harun pergi menemui Firaun karena mereka punya tujuan. Mereka ingin meminta kepada Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel yang ada di Mesir untuk keluar dari negeri itu. Ternyata ini bukan pertemuan yang pertama, tetapi ini adalah pertemuan yang kedua dalam bacaan kita tadi. Sebelumnya, Musa dan Harun sudah pernah bertemu dengan Firaun. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel pergi dari Mesir. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, Tuhan membekali Musa dan Harun dengan sebuah tongkat. Adik-adik, ternyata tongkat yang dibawa oleh Musa dan Harun bukan sembarangan tongkat. Karena tongkat itu dapat berubah menjadi ular. Dan hal tersebut adalah alat mujizat yang dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat bagi Firaun dan juga bagi orang-orang yang ada di Mesir. Apa yang terjadi adik-adik ketika Harun melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular? Apakah Firaun langsung mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir? Ternyata tidak adik-adik. Malah Firaun memanggil ahli-ahli sihir dan orang-orang berilmu yang ada di Mesir itu untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Harun, yaitu membuat tongkat berubah menjadi ular. Namun, mereka menggunakan ilmu mantra mereka. Ternyata adik-adik, mereka mampu. Mereka bisa untuk membuat tongkat berubah menjadi ular. Tapi itu tidak bertahan lama. Karena tongkat Harun mampu menelan tongkat-tongkat ahli Mesir itu. Amazing ya adik-adik ya, luar biasa. Pekerjaan Tuhan bagi Harun dan bagi Musa. Nah, ternyata setelah tongkat-tongkatnya ahli Mesir itu dimakan oleh tongkatnya Harun, Firaun masih tetap bersikeras, masih tetap mengeraskan hatinya untuk tidak mendengarkan Musa dan Harun,
untuk tidak membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, ternyata adik-adik ya, kejadian tongkat yang berubah menjadi ular itu adalah kejadian pendahuluan dari 10 tulah atau bencana yang akan didatangkan Tuhan atas Mesir. Kalau adik-adik pengen tahu apa saja sih 10 tulah yang didatangkan Tuhan atas Mesir, adik-adik bisa lihat dalam bacaan Alkitab kita yang selanjutnya. Dari Keluaran pasal 7 ayat 14 dan seterusnya. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita semua melalui bacaan kita tadi, melalui kejadian tongkat berubah menjadi ular, itu mau mengingatkan kita dan juga mengingatkan Firaun pada zaman dulu bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Tuhan Allah yang mengutus Musa dan Harun adalah Tuhan yang sanggup bekerja dengan cara ajaib dalam membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan juga Tuhan yang sama mampu menolong kita semua di masa yang sekarang. Karena Dia adalah Tuhan yang empunya kuasa, jauh melebihi dewa-dewa orang Mesir, jauh melebihi kuasa manusia yang ada di bumi ini. Nah, kakak punya beberapa contoh yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu jauh melebihi kuasa manusia. Contoh simpelnya, manusia bisa membuat lampu. Tetapi, apakah manusia bisa membuat matahari? Tidak, adik-adik. Yang bisa membuat matahari hanya Tuhan. Contoh berikutnya, manusia mampu membuat kolam renang yang begitu luas, yang begitu indah. Tetapi, apakah manusia dapat membuat lautan? Tidak, adik-adik. Hanya Tuhan yang mampu membuat lautan. Oleh karena itu, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk tetap berdoa dan terus menyatakan keinginan adik-adik dan kita semua agar terus percaya pada kuasa Tuhan. Karena Tuhan sanggup dan Tuhan mampu untuk membuat segala sesuatunya itu dengan caranya yang ajaib. Tuhan saja mampu membuat tongkat Harun menjadi ular. Apalagi Tuhan mampu membuat segala sesuatu dalam hidup kita. Kakak teringat satu lirik lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan untuk itu kakak mengajak adik-adik semua bahwa adik-adik terus berdoa, terus menyampaikan isi hati adik-adik kepada Tuhan. Dan adik-adik harus percaya pada kuasa Tuhan, karena Tuhan sanggup membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan itu punya kuasa. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan adik-adik harus belajar di rumah, orang tua harus bekerja di rumah, banyak orang yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Kita harus tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu juga jauh lebih besar daripada virus corona yang sementara kita hadapi. Dan adik-adik perlu ingat, Tuhan itu sanggup menolong kita semua dengan caranya yang ajaib. Adik-adik, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan tentang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Semoga firman ini boleh menguatkan adik-adik semua menjalani akan hidup adik-adik ke depan. Sebelum kita melanjutkan ibadah selanjutnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau di hari ini kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kami harus percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama juga yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang mengutus Musa dan Harun untuk menemui Firaun adalah Tuhan yang sanggup menolong kami semua. Tuhan yang punya kuasa atas dunia ini. Untuk itu Tuhan kami percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan berkati firman yang sudah kami taburkan ini, biarkanlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik semua.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi cerita dari kakak-kakak? Semoga setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan ya. Nah, betul itu yang dibilang kakak Selena. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita akan menyanyikan lagu berjudul Ku Berbahagia, Yakin Teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku garisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk doa syafaat. Adik-adik berdoa bersama dengan kakak ya. Nanti kakak Selena akan berdoa untuk adik-adik PA, kakak-kakak PA, dan juga orang tua. Kakak Eri? Kakak Eri akan mendoakan tentang wabah corona yang sedang terjadi saat ini. Nah, adik-adik, ayo duduknya rapi, dilipat tangannya, dan ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik PA kami yang sekarang lagi belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama dan Papa. Untuk Mama dan Papa yang harus bekerja di luar rumah, Tuhan berkati selalu. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak PA. Kiranya Tuhan memberkati juga sekolahnya dan juga pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk wabah penyakit corona yang sedang terjadi saat ini. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan kasih kesembuhan. Dan juga buat dokter ataupun suster yang merawat mereka, Tuhan kasih kekuatan supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, Tuhan kasih mereka hikmat supaya mereka bisa mengambil keputusan yang baik dan benar. Ya Bapa, kami juga berdoa buat kesehatan kami, supaya kami tetap sehat dan bisa terhindar dari wabah penyakit corona ini. Dan kami juga mau berdoa semoga Tuhan wabah ini bisa berakhir secepatnya. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik dapat bergabung dengan persembahan keluarga. Nanti persembahannya akan diteruskan langsung ke gereja. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita ya. Adik-adik, berikut warta PA minggu ini. Yang pertama, IHMPA tetap diadakan secara online sampai tanggal 29 Mei 2020. Yang kedua, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan minum vitamin agar terhindar dari virus COVID-19 atau virus corona. Yang ketiga, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk mendoakan negara kita supaya cepat pulih dari pandemi virus COVID-19. Yang keempat, bagi adik-adik PA yang belum mendapatkan SBA harian, Papa dan Mama bisa mengambilnya di gereja, supaya adik-adik bisa membaca SBA setiap harinya. Demikian warta PA minggu ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, sebelum kita pulang, kita nyanyi satu lagu lagi yang judulnya Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau adik-adik kami hari ini boleh mendengarkan firman-Mu, boleh menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Biarlah Tuhan Kau melayakan setiap apa yang sudah kami berikan, dan biarlah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini kami mau mengakhiri ibadah ini. Tuhan pimpin dan sertai kami, adik-adik kami untuk 1 minggu ke depan. Kau berkati mereka dalam pelajaran dan setiap aktivitas mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Kalian tahu nggak? Apa tuh? Adik itu hebat. Jelas Adik mau dong. tetap beribadah di rumah. Good. Nah, kakak juga mau terima kasih untuk om dan tante yang sudah mau menemani adik-adik beribadah. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah.